Alhamdulillah ada kabar gembira lagi untuk Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk ikuti sesi latihan NEC Nijmegen. Calvin Verdonk sangat semangat mengikuti latihan tersebut. Optimis akan tembus kualifikasi Piala Dunia 2026 dan siap membelah bermain bersama Timnas Indonesia dan membantai Arab Saudi. Auto bikin Shin Tae-yong bangga. Begini penjelasannya. Wow, gacor. Menyala Timnas Indonesiaku. Ini dia jadwal Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia sudah siap bermain dan pastinya targetnya menjadi juara. Timnas U19 datangkan juga beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi. Ada Jens Raven, Tim Geipens, Dion Marks. Auto bantai-bantai dan optimis bisa juara. Ini dia jadwalnya. Gacor. Makin gak sabar membela Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Timnas U19 Tim Geipens sudah menanti resmi jadi WNI dan akan membela Timnas U19 di ajang Piala AFF U29 2024. Dirinya akan bermain sebagai bek tengah. Wah, makin gacor aja nih Timnas U19. Shin Tae-yong langsung ingin turun tangan. Begini penjelasannya. Gokil, bikin kaget aja. Nova Arianto akan ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Tetapi PSSI ingin awasi dan lihat Nova Arianto dulu di kualifikasi Piala Asia U17 2024. Nova Arianto langsung semangat dan menyiapkan kejutan strategi besar. Lagi dan lagi Shin Tae-yong bangga sama asisten pelatihnya ini. Ini dia penjelasannya. Super duper fantastis. Ini dia kata Indra Syafri pelatih Timnas U19 itu terkait pemain sekarang lebih berkualitas dibanding era Evan Dimas sang legenda Timnas Indonesia. Indra Syafri menegaskan bahwa Timnas U19 yang sekarang lebih berkualitas dan memiliki visi yang bagus dalam diri pemain dibandingkan dengan era Evan Dimas saat masih di Timnas U19, ujarnya. Timnas Indonesia U19 optimis juara pada Piala AFF U19 2024. Ini penjelasannya. Alhamdulillah, kalau begini sih aman. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, pastikan Timnas Indonesia Senior tidak akan lagi TC jangka panjang dan akan siap bermain dengan performa tertinggi mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia kata Erick Thohir. Nah gini dong. PSSI pastikan dua pemain Timnas wanita ini akan jadi gerbong pembuka naturalisasi Timnas wanita Indonesia. Timnas wanita siap go internasional dan unjuk diri di Asia. Makin gacor aja nih Timnas wanita. Begini penjelasannya. Wah, gila. Media Korea sebut PSSI tak yakin dengan Shin Tae-yong, mereka realistis, mustahil main di Piala Dunia. Berani-beraninya media Korea. Ini dia tanggapan Shin Tae-yong dan penjelasannya. Tak gentar. Walaupun Timnas wanita Indonesia dihajar Hong Kong, ini bukanlah akhir. Timnas wanita akan kembali berlatih dan akan ada kejutan besar untuk Timnas wanita. Mereka akan kembali dengan mental baja dan strategi yang baru dan gacor. Ini penjelasannya.
Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk terlihat ikuti sesi latihan NEC di Jmegen, apakah batal pindah? Bek kiri Timnas Indonesia Calvin Verdonk mulai berlatih dengan klubnya NEC di Jmegen. Klub itu sedang bersiap menyambut Eredivisie 2024/2025. Jurnalis Belanda Maurice Deman yang selama ini identik dengan NEC Nijmegen mengungkapkan Calvin Verdonk sudah bergabung dengan skuad NEC sejak akhir pekan lalu. Beberapa pemain bintang NEC Nijmegen yang lain seperti Kodai Sano juga sudah bergabung dalam latihan pramusim itu. Sama seperti Calvin Verdonk, Sano juga sempat absen. Cuaca buruk, tapi NEC ada di lapangan untuk berlatih. Verdonk, Sano, dan Koki juga sudah bergabung. Kita masih belum melihat Sandler dan Hansen saat latihan, ungkap Maurice Deman. Beberapa waktu lalu, Calvin Verdonk sempat mengungkapkan hasratnya untuk mencari tantangan baru. Bek kiri berusia 27 tahun itu ingin mencoba peruntungan di luar negeri. Namun sampai saat ini belum ada kabar mengenai klub luar Belanda mana yang tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Calvin Verdonk. Belakangan klub Belanda lain justru tertarik menggait Calvin Verdonk. Klub yang dimaksud adalah AZ Alkmaar. Calvin Verdonk menjalani debut bersama Timnas Indonesia di laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 11 Juni lalu. Verdonk menjadi starter saat tim Garuda menjamu Timnas Filipina. Debut Calvin Verdonk pun menuai pujian. Ex-pemain Feyenoord itu dinilai menjadi sosok krusial di sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia. Verdonk pun siap kembali membela Timnas Indonesia. Tim asuhan Sintayong akan memulai petualangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di kandang Arab Saudi pada 5 September nanti. Ini dia jadwal Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia akan berlaga pada Piala AFF U19 2024 yang digelar mulai 17 sampai dengan 29 Juli 2024. AFF menunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Diikuti oleh 12 negara termasuk Australia. Turnamen tersebut akan digelar di Surabaya, Jawa Timur. Dua venue disiapkan untuk menggelar pertandingan, yakni Stadion Gelora 10 November dan Stadion Gelora Bung Tomo GBT. AFF membagi 3 grup dari 12 negara yang ikut berpartisipasi di Piala AFF U19 2024. Timnas U19 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Di grup B ada Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia. Pindah ke grup C ada Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Peringkat pertama masing-masing grup dan satu runner-up terbaik dari 3 grup akan melaju ke semifinal ASEAN Cup U19 2024. Untuk Timnas U19 Indonesia, kini mereka sudah berada di Surabaya sejak 10 Juli 2024. Beberapa uji coba sudah digelar oleh tim asuhan Indra Syafri itu sebelum bertanding di AFF Cup U19 Indonesia akan menghadapi Filipina. Pada laga pertama, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Filipina. Selanjutnya, Garuda Muda berjumpa Kamboja dan terakhir melawan Timor Leste. PSSI menargetkan Timnas U19 Indonesia bisa masuk ke dalam 4 besar dalam turnamen tersebut. Tentu saja ini harus dimaksimalkan dengan baik oleh Timnas U19 Indonesia. Menanti tim Gepens resmi jadi WNI, prospek Timnas Indonesia U19 besutan Indra Syafri.
Masih muda, 19 tahun, tim Gaypens siap mencuri hati rakyat Indonesia, terlebih para pemuja setianya. Tim Gaypens digadang-gadang bakal menjadi bek masa depan timnas Indonesia dan siap menorehkan banyak prestasi bersama tim Garuda, baik di level kelompok umur maupun timnas senior. Dengan postur menjulang 184 cm dengan skill di atas rata-rata membuat tim Gaypens sosok bek kiri yang selama ini dicari-cari pelatih Shin Tae-yong. STY tak hanya butuh bek yang bisa diandalkan berduel bola-bola atas, tapi juga mampu bertahan sekaligus mematahkan serangan penyerang lawan dalam situasi sesulit apapun. Sebelumnya, tim Gaypens sudah unjuk kebolehan di ajang Maurice Ravelot Tournament atau Toulon Cup 2024 di Perancis pada Juni 2024 bersama timnas Indonesia U19 besutan Indra Syafri. Indra Syafri pastinya memberikan masukan kepada PSSI kalau tim Gaypens layak diangkut ke timnas lewat program naturalisasi. Diyakini tim Gaypens bisa memberikan kontribusi besar, terlebih merealisasikan misi lolo ke Piala Dunia U20 2025. Gayung bersambut belum lama ini manajer timnas Indonesia U20, Ahmed Zaki Iskandar, menyatakan 3 pemain muda keturunan, termasuk tim Gaypens, akan segera dinaturalisasi. Kedua pemain lainnya adalah Mauresmo Hinoke dan Dion Mark. Ketiganya kita proyeksikan untuk dinaturalisasi, kata Bang Zaki, panggilan akrab Ahmed Zaki Iskandar. Tak hanya di level junior, si murah senyum itu pernah pula nyaris merasakan kerasnya kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie 2023-2024. Tatkala FC Twente bertanding melawan Ajax pada 27 Januari lalu. Saat itu tim Gaypens duduk di bangku cadangan. Walaupun begitu, pemanggilan tersebut mengindikasikan jika tim Gaypens punya keistimewaan dibandingkan pemain muda FC Twente lainnya. PSSI mau lihat Nova Arianto di kualifikasi Piala Asia U17 2024 sebelum ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan tanggapan terkait kabar Nova Arianto yang akan memimpin timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Kata Arya, sampai saat ini PSSI belum menentukan itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memberikan kode bahwa timnas Indonesia akan menurunkan pemain pelapis untuk bertanding dalam turnamen tersebut. Hal itu dikarenakan timnas Indonesia akan fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Babak tersebut akan digelar mulai September 2024 sampai Juni 2025. PSSI juga meminta Shin Tae-yong untuk fokus bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, untuk ASEAN Cup 2024 nanti, Nova Arianto lebih diyakini akan bagus membawa timnas Indonesia tampil di turnamen tersebut. Hal itu karena Nova Arianto merupakan asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia sejak 2019. Nova Arianto diyakini sudah mengetahui karakter permainan ala Shin Tae-yong. PSSI masih belum bisa memberikan tugas kepada Nova Arianto. Sebab pelatih asal Semarang, Jawa Tengah itu masih bertugas bersama timnas U-Strip 16 Indonesia. Terdekat, Nova Arianto akan memimpin timnas U-Strip 16 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U-Strip 17 2025. Timnas U-Strip 16 Indonesia tergabung ke dalam grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Mariana Utara pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Terima kasih atas masukannya, kami menampung itu.
Tapi ingat, jangan mau ini, mau itu, karena kami harus lihat prosesnya terlebih dahulu. Nova Arianto juga akan kami lihat di kualifikasi Piala Asia U-Strip 17 2025. Jadi jangan cepat-cepat langsung memilih, kata Arya. Ini dia kata Indra Syafri, pemain sekarang lebih berkualitas dibanding era Evan Dimas. Pengakuan menarik pelatih Timnas U-Strip 19 Indonesia Indra Syafri menjelang digelarnya ASEAN Cup U-Strip 19 2024 atau Piala AFF U-Strip 19 generasi Evan Dimas disinggung. Indra Syafri cukup antusias menatap ASEAN Cup U-Strip 19 2024, turnamen yang sudah tidak asing lagi bagi pelatih asal Sumatera Barat ini. Memori masa lalu pun coba diingat Indra Syafri saat namanya pertama kali mencuat usai membawa Timnas U-Strip 19 Indonesia meraih juara di tahun 2013. Saat itu turnamen ini masih bernama Piala AFF U-Strip 19. Kesuksesan yang diraih membuat Timnas Indonesia disebut-sebut memiliki generasi emas. Ya, pemain-pemain seperti Evan Dimas, Maldini Pali, Ilhamuddin Armain hingga Muhammad Hargianto tak hanya berhasil meraih trofi Piala AFF U-Strip 19. Indra Syafri bahkan nyaris membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U-Strip 20 2019 andai tidak kalah melawan Jepang di perempat final Piala Asia U-Strip 19. Bahkan kualitas para pemain yang dimilikinya saat ini dikatakan lebih baik dari materi pemain yang ia miliki di tahun 2013 atau tepatnya generasi Evan Dimas DKK. Indra Syafri tidak asal dalam mengatakan hal tersebut. Pengakuannya berdasar pada hasil berbagai tes yang sudah dilakukan para pemain. Yang jelas saya bisa pastikan pemain yang sekarang jauh lebih berkualitas dibanding pemain edisi 2013 dalam kurung generasi Evan Dimas, ujar Indra Syafri. Baik itu dari tes yang kita lakukan dari VO2 Max, dari kemampuan taktis, skill pemain, dan lebih merata. Kita harus bangga ada progres perkembangan kualitas pemain usia muda kita, imbuhnya. Tata putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir pastikan Timnas Indonesia tak lagi TC jangka panjang. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI memastikan Timnas Indonesia tak lagi memerlukan pemusatan latihan jangka panjang. Seperti diketahui, skuad Garuda erat kaitannya dengan TC jangka panjang sejak ditangani oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut hampir selalu menggelar agenda tersebut saat timnya menatap sebuah turnamen bergengsi. Terakhir kali TC panjang tersebut berlangsung pada Desember 2023 hingga Januari 2024 lalu. Pada saat itu, tim Merah Putih tengah menatap Piala Asia 2023. Agenda ini juga sering diterapkan Shin saat menangani tim U-Strip 19, tim U-Strip 20, dan tim U-Strip 23. Kini, nakhoda 54 tahun akan menatap sebuah ajang penting lainnya. Ia dan tim besutannya akan mentas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ajang tersebut akan dimulai pada 5 September 2024 mendatang hingga 10 Juni 2025. Erick membeberkan kapan Tom Haye DKK akan berkumpul untuk mempersiapkan diri mengikuti putaran ketiga. Para pemain akan mulai berkumpul 4 hari menjelang laga. Artinya, Shin dan anak asuhnya akan memulai TC pada 1 September 2024 mendatang. Kalau tim senior kan pelatnasnya FIFA Matchday H-Strip 4, ungkap Erick Thohir. Alasan mengapa tak ada TC jangka panjang adalah kepentingan para pemain. Keadaan itu membuat Erick memastikan bahwa tak ada TC panjang untuk timnas senior ke depannya. Jadi ya tidak bisa seperti U17 dan U20 jangka panjang, karena kan semua pemain-pemainnya main di klub, ucap Erick.
PSSI pastikan dua pemain ini akan jadi gerbong pembuka naturalisasi Timnas Wanita Indonesia. PSSI saat ini tengah mengerjakan dua proses naturalisasi calon pemain Timnas Wanita Indonesia, yakni Estella Lopati dan Noale Atomo. Kedua pemain tersebut sejatinya sudah berada di Indonesia sejak 25 Juni 2024. Saat itu Timnas Wanita Indonesia besutan Satoru Mochizuki tengah menggelar pemusatan latihan TC. Bahkan Noah dan Estella menjadi dua nama pertama pemain diaspora yang hadir mengikuti TC. Meski begitu, kedua pemain tersebut ternyata tak langsung masuk ke dalam skuad Garuda Pertiwi. Coach Mochi masih menguji kemampuan Noah dan Estella. Sesi TC itu merupakan ajang trial bagi kedua pemain 21 tahun tersebut. Usai menjalani trial selama beberapa hari, Mochi terkesan dengan penampilan keduanya. Alhasil, ia langsung merekomendasikan kedua pemain tersebut kepada PSSI. Sayangnya, Noah dan Estella tak dapat langsung berseragam merah putih. Hal itu dikarenakan mereka harus menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu. Kondisi itu menghambat keduanya tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda Pertiwi yang saat ini tengah berada di Hong Kong untuk menjalani laga uji coba. Setelah mendapat rekomendasi, kini PSSI tengah mengerjakan naturalisasi Noah dan Estella. Hal itu diungkapkan langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani. Noah dan Estella sudah dapat rekomendasi dari Coach Mochi untuk bisa bergabung di Timnas Senior Wanita Indonesia, ucap Vivin. Saat ini PSSI sedang persiapkan semua dokumen persyaratan proses naturalisasi Noah dan Estella sebelum mereka dapat bermain secara resmi di Timnas, jelasnya. Media Korea sebut PSSI tak yakin dengan Shin Tae-yong, mereka realistis, mustahil main di Piala Dunia. Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia menjadi sorotan. Media Korea Selatan menilai PSSI realistis dalam menetapkan target hingga 2027. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Shin Tae-yong akhirnya menandatangani perpanjangan kontrak di Timnas Indonesia hingga 3 tahun ke depan. Shin Tae-yong bahkan sempat diisukan masuk bursa transfer pelatih Timnas Korea Selatan. Hal itu tak hanya jadi pemberitaan besar di Indonesia, akan tetapi juga di Korea Selatan. Namanya kembali dibicarakan publik Korea Selatan usai menampilkan hasil impresif bersama skuad Garuda. Jika banyak yang mengira Shin Tae-yong dituntut membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, lain halnya dengan media Korea Sportscan. Menurut media ini, PSSI dinilai cukup realistis karena tidak membebankan impian bermain di Piala Dunia 2026 kepada Shin Tae-yong. Sportscan merasa wajar jika PSSI hanya menargetkan Timnas Indonesia masuk 100 besar peringkat FIFA dalam kontrak baru. Mereka menilai bahwa PSSI sebenarnya tidak yakin dengan Shin Tae-yong bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Apa syarat perpanjangan kontrak pelatih PSSI ke Shin Tae-yong? Bukan tiket ke Piala Dunia, tapi masuk ke peringkat 100 FIFA, tulis Sportscan. Mereka PSSI meminta untuk masuk 100 besar peringkat FIFA. PSSI meyakini bahwa secara realistis mustahil untuk berpartisipasi di Piala Dunia, imbuhnya. Diwarnai hujan deras dan banyak genangan air, Timnas Wanita Indonesia dihajar Hong Kong. Timnas Wanita Indonesia menelan kekalahan 1-4 dari Hong Kong dalam laga persahabatan yang berlangsung di HKFC Football Ground, Hong Kong, Minggu (14 Juli 2024). Hong Kong sukses meraih kemenangan lewat gol yang dicetak oleh Wei Yuanting pada menit ke-5, HOMUI Mei 25, dan Cheung Wai Ki 28. Sementara gol tunggal Timnas Wanita Indonesia melalui Seva Imut pada menit ke-63.
Pertandingan antara Hong Kong melawan timnas wanita Indonesia dalam laga persahabatan ini berlangsung cukup menarik. Pemain Hong Kong yang tampil menekan sejak awal memang beberapa kali memberi ancaman ke gawang timnas wanita Indonesia. Akhirnya, tak menunggu lama mereka mampu memimpin lebih dulu melalui gol yang dicetak Wai Yuanting pada menit ke-5. Wai Yuanting berhasil mencetak gol setelah Fanny Supriyanto menepis bola tendangan pemain Hong Kong. Gol Seva pun gagal dihalau oleh Heng Chuk Wai sehingga timnas wanita Indonesia mengubah skor menjadi 1-4. Jual beli serangan terlihat dalam babak kedua ini, tetapi timnas wanita Indonesia masih cukup kesulitan mencetak gol. Untuk itu hingga memasuki menit ke-88, timnas wanita Indonesia memang tampil lebih berani, tetapi karena diwarnai hujan deras juga para pemain kesulitan mencetak gol. Untuk itu hingga tambahan waktu diberikan tak juga ada gol yang mampu dicetak, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 1-4 untuk kemenangan Hong Kong.